Perkenalkan, nama saya Zulfa Zarafa. Di sini saya akan membahas mengenai polio. Pengertian dari polio. Virus polio adalah virus yang termasuk dalam golongan human enterovirus yang bereplikasi di usus dan dikeluarkan melalui tinja. Virus polio terdiri dari 3 strain, yaitu strain pertama Brunhilde, strain kedua Lansing, dan strain ketiga Leon. Termasuk famili Picornaviridae. Penyakit ini dapat menyebabkan kelumpuhan dengan kerusakan motor neuron pada karno anterior dari sumsum tulang belakang akibat infeksi virus. Poliomyelitis atau polio adalah penyakit paralisis atau lumpuh yang disebabkan oleh virus. Agen pembawa penyakit ini sebuah virus yang dinamakan poliovirus atau PV, termasuk ke tubuh melalui mulut, menginfeksi saluran usus. Virus ini dapat memasuki aliran darah dan mengalirkannya ke sistem saraf pusat, menyebabkan melemahnya otot dan kadang kelumpuhan atau paralisis. Etiologi dari poliomyelitis atau polio adalah virus polio atau virus RNA yang berasal dari famili Picornaviridae, genus Enterovirus. Virus ini memiliki inti dari single stranded RNA diliputi oleh kapsul protein tanpa sampul lipid, sehingga tahan terhadap zat yang dapat melarutkan lipid dan stabil pada pH rendah. Virus polio dapat dinonaktifkan dengan panas, formaldehida, klorin, dan sinar ultraviolet. Virus polio yang menyebabkan poliomyelitis atau paralisis infantil terdiri dari 3 jenis strain antigen, yaitu serotipe virus polio liar atau wild poliovirus atau WPV, yaitu tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Hanya manusia yang diketahui sebagai reservoir virus polio. Orang dengan defisiensi imun bisa menjadi karier asimptomatik dari virus ini. Virus polio tipe 1. Virus polio tipe 1 merupakan penyebab dari 80% kasus polio paralitik. Virus ini memiliki sifat imunitas heterotipik minimal, yaitu imunitas terhadap satu tipe. Tidak melindungi tubuh terhadap infeksi tipe lainnya. Namun imunitas yang timbul dari tiap tipe adalah untuk jangka panjang atau seumur hidup. Virus polio tipe 2 dan tipe 3. Virus polio tipe 2 secara resmi dideklarasikan dan disertifikasi pada bulan September 2015 sebagai tipe yang telah dieradikasi secara global. Virus polio tipe 3 juga tidak terdeteksi sejak November 2012. Karenanya, dipikirkan hanya tipe 1 WPV yang masih bersirkulasi saat ini. Poliomyelitis dapat dibagi menjadi 4, yaitu poliomyelitis asimptomatis, yaitu setelah masa inkubasi 7-10 hari tidak terdapat gejala karena adanya tahan tubuh yang cukup baik, maka tidak terdapat gejala klinik sama sekali. Yang kedua, poliomyelitis abortif. Diduga secara klinis hanya pada daerah yang terangsang epidemi, terutama yang diketahui kontak dengan pasien poliomyelitis yang jelas. Poliomyelitis non-paralitik. Gejala klinis hampir sama dengan poliomyelitis abortif, hanya nyeri kepala atau nausea dan muntah lebih hebat. Gejala ini timbul 1-2 hari, kadang-kadang diikuti penyembuhan sementara untuk kemudian remisi demam atau masuk ke dalam fase 2 dengan nyeri otot. Yang keempat, poliomyelitis paralitik. Gejala sama pada poliomyelitis non-paralitik disertai kelemahan satu atau lebih kumpulan otot skelet atau kranial. Komplikasi pada polio. Yang pertama, hiperkalsuria, yang kedua melena, yang keempat pelebaran lambung akut, yang keempat hipertensi ringan, yang kelima pneumonia, yang keenam ulcus decubitus dan emboli paru, yang ketujuh spikosis. Daerah yang biasanya terkena poliomyelitis ialah medula spinalis, terutama karno anterior, batang otak pada nucleus vestibularis dan inti-inti saraf kranial, serta formatio reticularis yang mengandung pusat vital.
cerebellum, terutama inti-inti vermis, otak tengah midbrain, terutama massa kelabu substantia nigra, dan kadang-kadang nucleus rubra, thalamus dan hipotalamus, pallidum, dan cortex cerebelli hingga daerah motorik. Pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan lab, pemeriksaan darah, cairan respiona, isolasi virus polio, pemeriksaan radiologi. Fakta-fakta tentang polio. Polio kebanyakan menyerang pada anak di bawah 5 tahun. Di antara 200 infeksi yang menyerang tubuh hingga 1 infeksi yang bisa menembus sistem imunitas tubuh. Sejak 1988, kasus polio turun drastis sebanyak 90% dari penelitian pada 1997 sampai dengan 2006, hingga ditemukan sebanyak 350.000 kasus polio di seluruh dunia. Penurunan ini dikarenakan seluruh lapisan masyarakat dunia bersatu untuk memberantas penyakit polio. Laporan kasus. Anak S berusia 4 tahun dibawa oleh ibunya ke rumah sakit. Ibu menyatakan bahwa anak tiba-tiba merasa lemas dan tungkai kanan susah digerakkan. Gejala awal panas selama 2 hari, kemudian mual dan muntah disertai pusing sejak semalam. Riwayat kesehatan sekarang. Keluhan utama. Ibu klien menyatakan pasien merasa lemas di tubuhnya dan tungkai kanan susah untuk digerakkan. Ibu pasien menyatakan bahwa anaknya panas selama 2 hari, mual, muntah-muntah, serta pusing. Pasien rewel dan menangis. Riwayat penyakit sebelumnya. Ibu klien menyatakan anak klien pada sejak lahir belum pernah diberi imunisasi polio. Riwayat kesehatan keluarga. Ibu pasien menyatakan bahwa di dalam keluarganya tidak mempunyai riwayat penyakit keturunan. Pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital. RR normal, tidak ada penggunaan otot bantuan, tekanan darah normal, suhu 38,9 Celcius, nadi 110 kali per menit. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium. Pada pemeriksaan sampel feses ditemukan adanya poliovirus. Pada pemeriksaan serum ditemukan adanya peningkatan antibodi. Pada pemeriksaan sampel darah ditemukan adanya limfosit meningkat dari normalnya. Diagnosis keperawatan. Hipertermia yang berhubungan dengan proses infeksi, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan mual muntah, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan paralisis. Baiklah, mungkin sekian dari pemaparan dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.